kamu akan dianggap sukses kalau bisa sekolah lebih tinggi dibandingkan orang tua. Nah, jadi Hmm, artinya buat saya pribadi minimal kan sarjana. iya, Itu iya, baru iya. dianggap setara dengan orang tua. Tapi kalau Hmm. ingin dianggap lebih baik atau sukses hasil didikan orang tua, harusnya punya pendidikan yang lebih tinggi. Halo, Sobat The Maestro. Jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Masih muda, he's very smart, tapi beliau itu sangat berkedudukan tinggi untuk Republik ini. Dan kita akan mengulik nanti beberapa informasi strategis dari beliau. Dan yang lebih penting saya kira peran beliau di dalam mengendalikan government financing selama kita di APBN masih berada pada kondisi defisit. Suka tidak suka, pengelolaan utang menjadi sebuah pekerjaan yang sangat strategis dan ini dikelola oleh tamu kita ini. Tamu kita ini lulusan STAN. Anda tahu STAN itu sekolahan yang sangat sulit. Banyak orang bilang sulit masuk, sulit keluar gitu. Karena toughnya pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian beliau menyelesaikan STAN, melanjutkan di Universitas Indonesia, lulus dengan nilai yang luar biasa, yang cum laude. Dan setelah itu beliau melanjutkan di Australia, mengambil Master of Business Information Technology, luar biasa. Dan beliau juga mengambil PhD di bidang bisnis dan saya kira nanti kita akan bicara banyak tentang bagaimana tamu kita ini mengembangkan diri sebagai seorang leader. Tanpa berlama-lama kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Denny Ridwan, PhD. Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Terima kasih, Pak. Ini suatu kehormatan buat saya, sekaligus merasa sungkan sebetulnya, Pak. Karena kalau kita lihat dari tamu-tamu yang hadir di Maestro, itu saya lihat levelnya adalah biasanya eselon 1, bahkan menteri gitu ya. Dan memang sudah level itu sudah level Maestro. Sementara saya kan baru Mas Bro biasa, Pak. Masih Itu, Mas Bro, Pak, belum jadi Maestro. itu begitu Pak. Cuman pesan orang tua, boleh saja low profile, tapi jangan terlalu rendah, nanti dipatok ayam. Siap, Pak. Pak Denny, terima kasih waktunya. Jadi kita akan bincang-bincang seputar keahlian dan pekerjaan yang sangat strategis dari Pak Denny. Saya boleh sebut Kang Denny nggak ini? Kang Denny, saya Kang biasa Denny. dipanggil di kantor Kang juga Denny. Kang Denny. Iya, Kang Denny. Ini nama bisnis ya, Kang Denny. Biasa sekarang ini anak-anak muda, terutama di Kementerian Keuangan, kan melihat Kang Denny ini masih muda dan kemudian memiliki jabatan sebagai sekarang ini adalah Direktur Surat Utang Negara. Ini sebuah jabatan yang sangat prestisius dan bagi negara itu sebuah jabatan yang sangat strategis sekali. Mereka tidak tahu bagaimana Pak Denny mengembangkan diri dan berjuang sehingga sampai pada posisi ini. Bisakah Pak Denny sharing dengan anak-anak muda ini? Pak Denny saya yakin kan dulu waktu belajar dan sekolah SMA di Bandung ya Pak Di ya? Bandung, Pak. SMA di Bandung sampai dengan sekolah di STAN, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan it's solved, selesai. Dan akhirnya Pak Denny berjuang lagi sampai dengan sekolah ambil S3 di Australia dan selesai dengan predikat yang luar biasa. Dan itu mudah-mudahan memberikan inspirasi pada generasi muda bahwa perjuangan itu perlu dilakukan. Silakan Pak Denny. Baik. Jadi kalau terkait dengan pendidikan, saya terinspirasi dengan orang tua saya. Beliau adalah dulunya guru, ya. Jadi saya lahir di Garut, Pak. Waktu itu sampai umur 4 tahun, 5 tahun pindah ke Bandung. Oh, ke Bandung. Karena mengikuti orang tua saya yang ingin melanjutkan pendidikan ke IKIP. Oh, luar biasa. Sekarang kan jadi UPI ya. Iya, Dulu masih IKIP. Iya, Nah, iya.
Jadi bapak saya itu di kampungnya ada tradisi atau kebiasaan kalau anak laki-laki sudah selesai SD atau SMP, biasanya ikut orang tuanya ke Jakarta untuk kerja. Ya, 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 Nah, ya. kakek saya juga sebetulnya punya profesi sebagai pemotong rambut, tukang cukur. Ya, Biasa ya. tukang cukur Asgar ya, asli Garut. Dan itu keahliannya luar Luar biasa itu. betul. Nah, jadi bapak saya itu begitu lulus SMP sudah diajak ke Jakarta, di sini di Gunung Sahari ya, tepatnya, untuk meneruskan profesi sebagai potong rambut. Tapi karena beliau yang punya cita-cita untuk jadi guru, jadi tetap dia melanjutkan sekolah dulu SPG namanya, Sekolah SPG ya. Pendidikan Guru itu selevel Sekolah SMA Pendidikan ya. Guru ya, betul, Ya, betul, SMA. betul, betul. Nah, jadi ya alhamdulillah sambil sekolah, sambil nyukur bisa lulus, dan kemudian sempat jadi guru di Garut, dan tidak mudah karena ternyata waktu itu gaji guru 1 bulan itu sama dengan penghasilan tukang cukur 1 hari. Masya Allah, ya, ya, ya. Tapi ya, karena ya. itu memang tidak mudah gitu ya. Cuman karena beliau punya visi ingin mengembangkan dirinya, tetap jadi guru, kemudian pindah ke Bandung menyelesaikan sarjana. Jadi boleh dibilang beliau di kampungnya itu orang pertama yang lulus SMA dan orang pertama yang jadi sarjana. Nah, itu yang kemudian menjadi apa? Jadi pemicu dan pemacu ya, kita. Pak. Karena beliau bilang gini, kamu akan dianggap sukses kalau bisa sekolah lebih tinggi dibanding orang tua. Nah, jadi artinya buat saya pribadi minimal kan sarjana. Itu baru dianggap setara dengan orang tua. Tapi kalau ingin dianggap lebih baik atau sukses hasil didikan orang tua, harusnya punya pendidikan yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah berkat support doa orang tua tadi disampaikan oleh Pak Maranto, punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri yang sebelumnya sama sekali tidak terbayang bisa sekolah di luar negeri. Jadi kalau di situ saya refleksinya sering bilang ke anak-anak saya, kalau dulu bapak saya atau kakek tidak melanjutkan sekolah, mungkin bapakmu ini bukan jadi direktur, tapi jadi tukang cukur. Tukang cukurnya direktur. Iya, iya, iya. Jadi itu tapi rupanya tangan Tuhan ya, tangan Allah menggerakkan lain. Jadi terinspirasi perjuangan yang sangat kuat dari ayahanda ya Pak ya, sehingga Kang Denny bertekad keras untuk kuliah dan paling tidak menyamai sampai dengan sarjana. Betul. Sebagaimana prestasi ayahanda. Kang Denny, tapi kenapa STAN waktu yang dipilih? Iya, jadi ketika lulus SMA, ini karena memang dari sisi ekonomi namanya guru kan terbatas ya penghasilannya, sehingga amanat di orang tua bapak itu cari sekolah kedinasan supaya tidak perlu mengeluarkan biaya. Terus kedua kalau lulus sudah gampang untuk langsung bekerja. Ya, gitu. Betul, maka betul. Waktu itu kakak saya yang laki-laki masuk ke STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri. Yang di Jatinangor ya Pak? Betul. Ya? Sementara saya masih nyari-nyari tuh, apa ya sekolahnya. Nah kebetulan waktu SMA itu ada teman yang mengajak Pak. Dan katanya pengen sekolah kedinasan ya, yuk ikut saya, kemana? Ke STAN di Jakarta. Dan waktu itu Kang Denny belum tahu STAN itu apa ya, jangan-jangan? Belum tahu. Saya kan anak IPA ya waktu itu ya. Iya. A1 kalau dulu anak fisika gitu. Jadi nggak tahu STAN itu apa. Bilang, itu sekolahnya Edwin Libels. Iya. Jadi saya pikir, wah ini sekolahnya artis. Iya. Jadi oke, kita berangkat ke STAN menemani teman saya itu. Begitu masuk kampus, kan sudah pindah ke Jurang Mangu ya. Waktu itu sekarang Bintaro. Iya. Wah, kok kampusnya begini ya? Iya. Kok ada kambingnya ya? Kambing. Bukan ketemu artis, malah ketemu kambing gitu. Terus ketika masuk loket beli formulir, baru tahu tuh di situ. Ternyata kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya pikir sekolah administrasi negara. Jadi kok akuntansi? Oh ya udah kan udah terlanjur datang, udah terlanjur beli ya ikutlah. Dan ya alhamdulillah mungkin jodohnya di situ, doa orang tua ya. Akhirnya saya dapat di STAN. Di STAN ya gitu. Jangan-jangan yang ngajak Kang Denny malah nggak diterima masuk STAN? Sayangnya begitu Pak. Memang katanya kalau mau nyari sekolah, nyari jodoh, jangan ngajak teman. Jangan ngajak teman.
Itu inspirasi itu ada di tamu kita yang senior, cukup senior dan sangat berpengaruh saat itu. Beliau dari Bondowoso, Pak, Iya. gitu. Tidak tahu apa itu STAN, Iya. gitu ya. Dan diajak temannya juga untuk daftar. Waktu itu belum STAN, tapi IIK, Pak, dulu, IIK, Institut iya, Ilmu iya. Keuangan. Dan kemudian waktu tes pengumuman, beliau ada namanya, temannya malah nggak ada. Iya, Ya itu betul-betul itu kehendak Allah itu yang betul, sudah betul. begitu. Jadi Kang Denny di STAN, Kang Denny si STAN angkatannya siapa, Pak, ini yang STAN? Saya lulus masuk 93, lulus 96. 6. Oh, 96 Iya, ya. kalau di Kementerian Keuangan mungkin angkatan saya sekarang itu ada Pak Hidayat Amir, Oh. ada Pak Bobi Wahyu Hernawan, gitu. Iya. Wah, tokoh-tokoh memang. Iya, Mas Angkatan Dodo kalau yang di Dodo kita gitu ini. ya, tokoh-tokoh ya. Sumber apa orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan ya sekarang. Kang Denny luar biasa. Nah, kemudian biasanya kalau dari STAN itu kan menunggu beberapa tahun kemudian melanjutkan ke tingkat 4 ya. Iya. Nah, ini Kang Denny kemudian kan ini melanjutkan ke Universitas Indonesia, Iya. ya gitu ya. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa karena di benak saya berarti pada saat kuliah di UI berarti semuanya bayar sendiri itu ya, Kang? Betul. Oh, iya. Jadi selama saya sekolah setelah lulus SMA hanya di UI saya yang bayar sendiri. Yang lainnya kan di STAN kan gratis. Kemudian S2, S3 dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Iya. Jadi yang benar-benar bayar itu di UI. Oh. Gitu. Dan waktu itu kenapa milih di UI? UI ya, betul. Sebetulnya waktu itu masih ada pemikiran saya ingin kalau ada kesempatan keluar dari PNS kerja di swasta. Di private sector, Jadi kan kalau ijazah UI mestinya sih lebih menjual, lebih laku dibandingkan gitu ya, dengan universitas yang di bawahnya gitu secara ranking. Gitu. Iya. Jadi itu pertimbangannya. Tapi ya setelah lulus ada beberapa kali kesempatan untuk keluar, orang tua tidak memberikan restu. Jadi ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih di ASN dan itu pilihan yang ternyata sangat tepat buat saya. Terus yang alasan kedua waktu itu kenapa mengambil UI, karena ingin cepat lulus S1 supaya bisa cepat golongan 3. Kan bisa juga pilihannya adalah nunggu D4 nunggu kan. D4, nah, cuma kalau nunggu D4 waktu itu harus nunggu 3 tahun dulu, ujian lagi, belum tentu lulus. Akhirnya udah saya di tahun kedua itu sudah bisa daftar di UI, harapannya bisa golongan 3 lebih cepat. Namun takdir berkata lain, begitu saya lulus S1 tidak ada diklat penyesuaian ijazah sampai 3 tahun lah. Jadi sama teman-teman yang D4 kesalip juga akhirnya karena kalau D4 kan nggak ujian dulu langsung jadi 3A. Betul. Dan itu ternyata punya dampak yang cukup panjang karena ketika saya karena 3A-nya telat, boleh dibilang kan nunggunya lama. Ketika waktu itu ada kesempatan untuk promosi di eselon 4 di Bapepam LK, itu wah belum cukup nih, golongannya belum 3B, akhirnya jadi PLT dulu, PLT eselon 4. Dan ternyata berlanjut, saya setiap kali naik promosi PLT dulu, PLT eselon 3, PLT eselon 2, jadi ya spesialis PLT, Pak. Iya, tapi PLT itu kan artinya sebuah penghargaan bagi pegawai karena yang bersangkutan itu punya prestasi lebih dibandingkan orang-orang seangkatannya. Dan kalau nggak salah PLT itu punya kesempatan untuk naik pangkat lebih cepat dari yang tidak PLT, Pak, rasanya. Enggak, sama, Pak. Sama setelah definitif baru bisa dipercepat. Gitu tuh. Ya. Oke, nah Pak Denny, berarti ini kan perjuangan memilih kuliah di UI yang kemudian biaya sendiri dan kemudian mengatur waktu. Betul. Yang luar biasa. Dan pada saat itu Kang Denny di Bapepam atau di DJLK waktu itu? Waktu itu saya masih di DJLK. Oh, masih di DJLK. Jadi saya lulus masuk di Ditjen Lembaga Keuangan di Direktorat Perasuransian. Oh, tempatnya Pak Firdaus ya? Betul. Jadi bos saya itu Pak Firdaus, eselon 2-nya, eselon 1-nya Pak Darmin Nasution, seperti Pak Darmin. Oh, iya. Pak Bambang Sudibyo juga pernah juga situ zaman. Bambang Subianto. Subianto. Iya. Nah, jadi memang
tantangannya waktu itu adalah kalau kita ingin kuliah di UI mengambil jurusan akuntansi, itu kampusnya hanya ada di Depok. Di Depok ya. Jadi ya itu memang perjuangannya setiap sore umpel-umpelan di di kereta untuk bisa sampai ke Depok. kampus Depok. Ya. Saya kira ini apa filosofi yang bisa kita ambil adalah bahwa perjuangan itu tidak akan pernah habis, dan seorang Denny Ridwan yang sekarang punya jabatan yang strategis, masa mudanya perjuangannya luar biasa. Dan ini saya kira penting untuk menyemangati anak-anak muda ini, Pak Denny. Nah, kemudian Pak Denny setelah dari DJLK, karena kemudian DJLK dilebur ke Bapepam, pindah ke Bapepam ya Pak ya. Iya. Pada saat Bapepam siapa waktu itu? Pak Fuad Rahmani. Pak Fuad ya, Pak Fuad ya. Pak Fuad, kemudian Pak Denny menjadi tokoh spesialis di bidang sistem keuangannya. Wah, itu luar biasa. Dan itu saya kira banyak sekali sejarah yang menyangkut itu. Nah, di Bapepam waktu itu Pak Denny punya keahlian yang tidak banyak orang memilikinya, yaitu berkutat dengan masalah-masalah prudentiality, kesehatan, sistem keuangan. Dan pada saat itu kan banyak sekali quote-unquote tragedi-tragedi keuangan yang terjadi. Mas ini terlibat di mana waktu itu, Mas?